Halo adik-adik, kita hari ini akan memulai ibadah kebaktian anak GKI Kota Wisata kelas 1 dan 2. Kalian sudah siap untuk kebaktian? Siapa yang sudah sarapan? Siapa yang sudah mandi? Yuk, kita akan menyanyikan lagu pembukaan kita supaya kita tambah semangat. Ayo adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu untuk menyapa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sangat sayang kepada kita. Yuk adik-adik, bangkit berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi untuk menyapa Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia meskipun kita kadangkala tidak taat. Nah, dalam cerita minggu ini Kak Rini nanti akan membawakan tentang seseorang yang bernama Yunus. Yunus yang tidak taat tetapi Allah tetap mengasihinya. Yuk kita menyanyikan lagu tema kita minggu ini. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Yunus? Yuk kita menyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Adik-adik, sebentar lagi Kak Rini akan menyampaikan cerita tentang firman Tuhan hari ini. Kita akan mendengarkan bersama-sama. Sebelum itu, mari kita bernyanyi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku
ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari adik-adik, kita sekarang akan berdoa untuk persiapan kita menerima firman hari ini. Tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Pimpin Kak Rini yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini, dan pimpin kami juga supaya kami mau dengar-dengaran dengan baik, sehingga kami menjadi semakin taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kak Rini akan bercerita mengenai Allah yang penuh belas kasih pada orang berdosa. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yunus pasal 1 sampai pasal yang ke-3. Nanti adik-adik bisa baca di Alkitab masing-masing di rumah ya. Sekarang kita mulai ceritanya. Adik-adik, hari ini Kak Rini akan bercerita tentang seorang yang bernama Yunus. Yunus adalah seorang nabi Allah. Suatu hari, Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan memperingatkan orang-orang di kota Niniwe untuk meninggalkan dosa-dosa mereka. Tetapi Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe. Dia tidak suka pada orang-orang Niniwe, dan dia tidak ingin mereka mendengarkan pesan dari Allah. Maka Yunus menjadi tidak taat kepada Allah. Sebaliknya, Yunus justru pergi ke Yafo. Dia membeli sebuah tiket dan naik kapal menuju Tarsis. Dia pergi ke arah yang berlawanan dengan Niniwe. Yunus berpikir bahwa dia dapat lari dari Tuhan dengan pergi sejauh mungkin. Tetapi Allah tahu bahwa Yunus berada di kapal yang baru saja berlayar itu. Maka Allah mengirim angin yang kencang dan badai yang dahsyat. Kapal itu berlayar dengan susah payah dan terombang-ambing di tengah ombak yang sangat besar, sehingga kapal itu hampir hancur. Para pelaut yang ketakutan karena kapal itu mulai hancur, mereka melemparkan barang-barang ke laut untuk membuat kapal itu menjadi ringan. Mereka berseru kepada ilah-ilah palsu agar menyelamatkan mereka. Tetapi cuaca buruk itu tetap saja berlanjut. Ketika Yunus naik ke geladak dan melihat apa yang sedang terjadi dan betapa takutnya para pelaut itu, Yunus tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari Tuhan. Allah penguasa langit yang telah menciptakan laut dan darat dan badai yang besar ini yang mengelilingi mereka. Yunus berkata kepada para pelaut itu, "Karena kesalahankulah, maka badai yang mengerikan ini telah menimpa kalian. Angkatlah aku dan lemparkan aku ke dalam laut, dan segalanya akan menjadi tenang kembali." Awalnya para pelaut itu ragu untuk melakukan hal ini. Mereka berusaha mendayung kapal itu kembali ke daratan. Tetapi ombak semakin besar dan angin bertiup lebih kencang lagi, sehingga mereka akhirnya mengangkat Yunus dan melemparkan Yunus ke dalam ombak. Adik-adik, setelah para pelaut itu melemparkan Yunus dari kapal, laut yang tadinya bergelora itu menjadi tenang. Badai berhenti dan
segalanya menjadi tenang kembali. Para pelaut di atas kapal menjadi takjub karena apa yang telah dilakukan Tuhan. Allah mengasihi Yunus, sehingga Dia mengirimkan seekor ikan yang besar untuk menyelamatkan Yunus agar tidak tenggelam. Makhluk raksasa itu datang, membuka mulutnya, dan menelan Yunus hidup-hidup. Selama 3 hari dan 3 malam, Yunus tinggal di dalam tubuh ikan. Yunus aman di sana. Dan meskipun tempat itu bukanlah tempat yang menyenangkan, itu adalah tempat terbaik bagi Yunus untuk berpikir, berdoa, dan bertobat dari ketidaktaatannya. Yunus bersyukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan dia dan berjanji untuk menaati Allah dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu Allah membuat ikan itu berenang dekat ke pantai dan memuntahkan Yunus ke daratan. Adik-adik, sekali lagi Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Kali ini Yunus pergi ke Niniwe. Di Niniwe, Yunus memberitahu kepada semua orang, termasuk rajanya, bahwa oleh karena dosa mereka yang mengerikan, Allah berencana membinasakan mereka dalam waktu 40 hari. Raja dan seluruh bangsa itu mendengarkan Yunus. Raja memerintahkan agar semuanya mengenakan kain kabung dan berpuasa, berhenti makan, untuk menunjukkan bahwa mereka mengakui semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Semua orang menggunakan waktu untuk memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka. Mereka mengubah cara hidup mereka yang jahat dan berdoa agar Allah berbelas kasih kepada mereka. Allah mendengarkan doa orang-orang Niniwe. Allah tahu bahwa mereka benar-benar bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepadanya. Maka Allah mengampuni mereka. Allah menunjukkan kepada mereka belas kasih dan kebaikan yang sangat besar dan menyelamatkan orang-orang Niniwe. Adik-adik, Yunus menyadari bahwa Allah sayang kepada semua orang yang mau bertobat. Meskipun Yunus tidak menyukai orang-orang di Niniwe, Yunus akhirnya percaya dan taat kepada Allah. Yunus menyampaikan berita peringatan dari Allah kepada orang-orang di Niniwe untuk bertobat dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tuhan menunjukkan kepada Yunus dan kita semua bahwa Tuhan telah memilih umat dari seluruh dunia untuk menjadi anak-anaknya. Mungkin adik-adik dapat memikirkan tentang seorang teman yang tidak disukai. Menurut adik-adik, apakah Tuhan ingin agar adik-adik berdoa untuk teman itu dan bercerita tentang Tuhan Yesus kepadanya? Tuhan pasti akan senang sekali kepada adik-adik, karena Tuhan penuh belas kasih kepada orang berdosa. Nanti adik-adik bisa mulai mendoakan teman-teman yang tidak disukai dan bercerita tentang Tuhan Yesus kepadanya. Sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini, mari kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan
menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik, nanti dihafalkan di rumah ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita atas berkat Tuhan sepanjang minggu kemarin. Adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam celengan atau ke dalam amplop, dan kemudian papa mama bisa mentransfer ke rekening GKI Kota Wisata. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu sebagai rasa syukur kami atas kasih dan berkat-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya kakak akan memberikan lembar aktivitas seperti ini ya. Nah, apabila kalian tadi mendengarkan cerita dari Kak Rini dengan baik, kalian akan bisa mengerjakannya. Di sini ada 1 sampai 9 kata. Tugas kalian adalah menentukan apakah kata-kata tersebut ada dalam cerita Kak Rini tadi. Semisalnya, nomor 1, kata Niniwe. Adakah kata Niniwe dalam cerita Kak Rini tadi? Kalau menurut kalian ada, kalian jawab ya, kalian lingkari huruf di bawah kata ya. Kalau menurut kalian tidak, kalian lingkari huruf di bawah kata tidak. Kemudian nomor 2, Mesir. Adakah kata Mesir di cerita Kak Rini tadi? Kalau ada, kalian jawab ya, kalian lingkari huruf di bawah kata ya. Kalau menurut kalian tidak, kalian lingkari huruf di bawah kata tidak. Nah, begitu seterusnya sampai nomor 9. Setelah kalian semua lingkarin, kalian tulis huruf yang sudah kalian lingkari tadi di kotak di bawahnya. Secara berurutan ya adik-adik. Nah, misalnya seperti ini. Nah, setelah semua kalian tulis, kalian akan mendapatkan kata yang hilang tersebut. Gampang kan adik-adik? Nah, tugas kedua sama, yaitu menemukan kata-kata yang hilang juga. Tetapi dengan cara kalian menuliskan huruf awal dari kata di atasnya. Contohnya, yang pertama adalah kata 3. Huruf awal dari kata 3 apa adik-adik? Ya, kalian tuliskan huruf T di bawahnya. Kemudian gambar selanjutnya adalah gambar apel.
Huruf awal dari kata apel adalah apa adik-adik? Ya, huruf A. Kalian tuliskan huruf A di kotak di bawahnya. Demikian seterusnya sehingga terbentuk kalimat dari kata-kata yang hilang tersebut. Kalian baca kalimat tersebut keras-keras ya. Gampang kan adik-adik? Nah, selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang kasih Allah yang begitu besar pada kita manusia meskipun kita tidak taat. Adik-adik, kita sekarang mau belajar untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Yesus supaya kita belajar untuk terus taat kepada Tuhan dan terus mengasihi Tuhan. Yuk kita menyanyi bersama-sama adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah hampir selesai. Sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, berdoa, mendengar cerita, dan beraktivitas pada ibadah minggu ini. Tuhan, kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kami, meskipun kami tidak taat. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu taat kepadamu dan belajar untuk lebih lagi mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.